Tes satu. Udah rekaman. Akhirnya rekaman lagi setelah 7 bulan tidak rekaman. Setelah 7 bulan tidak rekaman, terakhir rekaman di bulan Mei. Balik lagi di lakonku. Ya, dimana di sini gue akan menceritakan pengalaman-pengalaman gue yang absurd. Ya. Nah, di sini ya pastinya gue akan menceritakan pengalaman gue yang absurd tentunya. Nah, pengalaman absurd ini kita langsung mulai aja. Pengalaman absurd ini gue mulai ketika gue menjalani masa pendidikan semi militer. Jadi pada saat gue lulus SMP, ya pada saat gue lulus SMP, gue menjalani pendidikan semi militer, ya karena pada saat itu gue yang mau juga sih, ya gue yang mau untuk masuk di salah satu pendidikan semi militer lokasinya di Tangerang. Ya harus gue jelasin juga backgroundnya itu di STM penerbangan. Nah pada saat itu gue asrama, ya gue asrama, dan di asrama itu kalau nggak salah itu ada 10 orang, ya jadi ada 10 orang teman-teman gue bersama satu kepala asrama. Nah ngapain bang? Ya jadi asrama gitu untuk kita istirahat. Ngapain di asrama? Asramanya juga cowok semua, nggak campur. Kalian berharap apa? Yang namanya juga asrama nggak mungkin campur lah. Bego juga gua. Nah, di asrama gua, lebih tepatnya di kamar saya, yang notabene ada 10 orang itu, ada peraturan bahwa kita harus menyimpan mie instan di lemari kita, minimal 1. Wajib itu ya, hukumnya wajib. Karena apa, yang namanya manusia ya, kadang tengah malam tuh kita kelaparan dan aduh kenyang. Posisi kantin itu kan agak jauh, bukan agak jauh, terpisah. Dan yang namanya tengah malam juga pintu asrama dikunci, kita juga nggak bisa kemana-mana. Dibuka pada saat cuma sholat subuh doang. Nah, karena udah kita antisipasi, pastinya tengah malam gue dan temen-temen gue tuh kelaparan. Kebetulan ada peraturan tidak tertulis, yaitu mewajibkan kita menyimpan mie instan minimal 1. Waktu itu gue beli mie instan 5, ya langsung 5 buat stok juga gitu kan, karena gue orangnya tipikal kalau lapar tuh nggak nentu gitu, kadang tengah malam, kadang pagi gitu, kadang nggak nentu lah jamnya, bisa jam 7 gue lapar, kadang jam 8, kadang ya nggak nentu lah pokoknya gue laparnya. Nah pada saat itu gue lapar dan posisinya juga jam 12 malam kalau nggak salah. Nah ya, pada saat itu yang lapar nggak cuma gue doang, yang lapar hampir satu kamar, ya karena yang lapar satu kamar, akhirnya kita ya udahlah, kita jadiin satu aja nih mie instannya, kita seduh bareng-bareng, kita makan rame-rame kan, niatnya seperti itu. Nah karena kita sudah buat niat seperti itu, ya udahlah kita cari wadah. Nah wadah yang buat rame-rame kan jarang. Kita carilah kanan kiri di sekitar kamar, apa nih yang bisa kita jadikan wadah, apa ini yang bisa kita jadikan wadah. Kita lihat kanan kiri. Nah entah kenapa sorotan lampu di tengah malam itu menyorot ember bekas pelan, ya seolah ada cahaya dari langit tuh, nah ke ember bekas pelan. Akhirnya kepala asrama gue ngomong, kita pakai tuh ember bekas pelan, ya tapi kotor, bodo amat, yang penting gue kenyang pada saat itu ya, nggak mikirin tuh kotor, bodo amat. Kuman di dalam tubuh gue juga kayaknya udah banyak gitu ya, tinggal antibodinya aja bisa ngelawan apa enggak. Ya udah, akhirnya kita bersepuluh memutuskan menggunakan ember bekas pelan. Nah ember bekas pelannya dicuci nggak ya? Pastinya dicuci dong ya, nggak mungkin nggak dicuci. Masa ya bekas pelan, masa ya Indomie, astagfirullah kesebut tuh mereknya. Masa ya merasa mie instan kita rasanya whip itu pewangi, aduh tersebut lagi. Nah masa ya akhirnya udahlah kita cuci, kita bagi tugas, ada yang buka bungkus mie instannya, ada yang guntingin bumbunya. Nah ada, setelah dicuci ya udah, pada saat itu pakai dispenser otomatis, nggak mungkin nggak pakai. Nah
pakai dispenser, udah kita taruh air panasnya itu di ember ya. Dan membutuhkan waktu yang lama ya, karena 10 bungkus mie instan itu butuh air yang banyak dan yang nggak sedikit juga airnya. Emang nggak banyak juga, apa sih yang gue omongin ini jam 1:30. Nah, setelah terkumpul mulai banyak dan menunggu selama mungkin beberapa menit ya, akhirnya mulailah kita memasukkan mie instan tersebut di air panas yang ember bekas pelan itu. Sep. Kita tunggulah mie-nya itu sampai matang. Sudah matang ya udah kita taruh bungkusnya. Bungkusnya itu kita jadikan piring ya kan, karena kita males nyuci piring. Jadi bungkusnya itu ya udah kita jadikan piring aja gitu, wadah apa buat kita ambil mie instannya dari ember, kita taruh di bekas bungkus mie instannya itu. Tuh. Kayaknya kalau kalian yang asrama atau mungkin di pondok pesantren mungkin relate lah dengan cerita ini. Karena beberapa temen gue yang di pondok pun juga melakukan hal yang sama, tapi nggak segila gue menggunakan ember bekas pelan. Ya biasanya cuman bungkus mie instannya ditaruh air panas, seduh udah gitu doang. Kalau ini emang gila gitu. Nah, udah selesai ya udah kita masukkan bumbu, sep. Nah, sekarang kita memberikan cara mengaduknya. Kan yang namanya bumbu kan kalau nggak diaduk kan nggak kerasa, ya kan nggak merata. Kebetulan waktu itu mie kuah, gue inget banget rasa soto. Ya, semuanya rasa soto 10. Gimana ini caranya? Caranya gimana? Kita mengaduk tanpa ada sendok ataupun garpu. Kebetulan kita bukan difabel ya, kita memiliki 2 tangan, ya udah kita menggunakan tangan ya. Sendok yang ditakdirkan oleh Tuhan. Kita pakai tangan untuk mengaduk ya, mie instan dari ember bekas pelan. Cuci tangan tentu saja tidak. Ya, karena sudah malas untuk ke kamar mandi, jadi bodo amat. Cep. Diaduk. Diobok-obok pokoknya ya sama 10 orang. Nah, belum masuk ke situ, ada temen gue kampret ya, gue lupa lagi namanya siapa karena gue udah nggak kontekan lagi sama dia. Tapi ada temen gue satu, ya, nggak ada angin, nggak ada hujan. Dia bilang, kelamaan, kakinya masuk ke dalam ember bekas pelan yang penuh dengan mie instan itu. Enggak, kalian nggak salah dengar, kaki dia masuk ke dalam ember itu. Habis masuk, apakah dia langsung mengeluarkan? Enggak, diobok pakai kaki. Ya, beneran diobok pakai kaki. Udah kayak kalian pernah ngeliat gak cucian habis itu diinjek-injek cara nyucinya? Itu caranya, bayanginnya itu aja. Katanya biar apa? Biar cepet keaduk minyak. Nggak salah, biar cepet keaduk, benar. Cuman kan bisa pakai cara lain, nggak pakai kakinya gitu loh. Masalahnya kan nih anak kakinya kan kita nggak tahu nih udah cuci tangan lagi, cuci kaki apa belum, atau kakinya kapalan atau enggak, tiba-tiba masuk aja lagi nih orang kakinya bener-bener, waduh tuh kita langsung bombastic side eye ke dia. Maksud lo apa nih gitu. Ya udah, kakinya udah masuk, kita udah kelaparan mau nggak mau. Ya, gua rasa lo akan jijik, tapi mau nggak mau kita harus makan untuk Indomie. Jadi gue runtutin ya, embernya, wadahnya itu bekas pelan ya, walaupun dicuci pun pasti tetap kotor lah, namanya juga bekas pelan guys, pelan. Dan itu asrama cowok, lu tahu sendiri cowok itu, aduh sembrononya kayak gimana, kotornya kayak gimana ya. Itu isinya bukan debu lagi, itu isinya bukan debu, abu vulkanik, lumpur lapindo kayaknya juga masuk ke situ kayaknya. Ya, udah wadahnya kotor, walaupun dicuci juga gua yakin itu pasti kotor. Kita mengaduknya juga pakai tangan, tapi kita nggak cuci tangan ya. Waktu itu COVID pun juga belum ada.
Jadi apa itu cuci tangan? Ah? Apa itu teknologi yang namanya cuci tangan? Ah? Oh itu standar kebersihan apa itu gitu. Waktu itu nggak tahu, bodoh amat. Nah, ada satu teman brengsek yang mencelupkan kakinya yang gua nggak tahu nih kakinya bersih atau enggak ke makanan tersebut. Ya, jadi itu tuh. Gimana masuk logikanya? Kaki bisa masuk ke dalam kaki bisa masuk ke dalam wadah itu tuh gimana? Ya, gue nggak tahu jalan pikiran tuh orangnya gimana ya. Sampai sekarang pun gue juga nggak kontak lagi sama dia tuh. Anjir emang. Hampir ngomong kasar, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nggak boleh ngomong kasar, Nanda, nggak boleh ngomong kasar. Tapi gue masih tetap dendam sih kalau misalnya gue ketemu di jalan itu pasti gue pukul tuh orang. Langsung lu inget gak gitu ya, kaki lu pernah masuk di makanan gue. Dan ya udah mau nggak mau kita makan, tetap kita makan. Karena ya mau gimana lagi, kita udah kelaparan, mau tidur pun juga susah. Jadi ya udah kita makan aja tanpa, ya udahlah anggap aja itu seasoning. Kaki dia tuh seasoning ya, kotoran-kotoran kuku, debu-debu yang ada nempel di kakinya itu kita anggap seasoning lah. Ya anggaplah MSG ya. Anggaplah micin ya, micin tambahan dari bumbu mie instan tersebut. Gitu. Nah, apakah ada dampaknya? Tentu saja ada dong, tentu saja ada. Dampaknya, setelah kita makan itu, tidur nyenyak. Memang kita tidur nyenyak. Pada hari itu tidur nyenyak. 2 hari kemudian, kepala asrama gue masuk rumah sakit. Ya, dia mengeluh perutnya sakit. Ya, korban pertama kepala asrama gue. Masuk rumah sakit. Kenapa bang? Perut gue sakit. 2 hari kemudian. Besoknya, temen gue. Ya. Temen gue juga mengeluhkan hal yang sama. Perutnya juga sakit, melilit, mules. Ya kan? Perutnya juga mules. Gitu. Nah, di hari yang sama juga, pada saat gue kelas, ya. Dan ini satu kamar sama gue dan satu kelas sama gue. Tiba-tiba ada UKS. Nah, orang ini, gue bisa bilang dia ini orang yang cukup kuat lah dalam segi fisiknya. Dalam segi fisik tuh kuat dia. Kita lari 1 kilo aja udah ngap, dia enggak gitu. Tiba-tiba mendadak UKS. Yang notabene juga namanya manusia biasa sakit, cuman kita satu kelas pun kaget gitu. Tuh anak bisa sakit gitu. Karena emang terkenal kuat dia fisiknya. Sakit kenapa? Akhirnya tanya, kenapa kok sakit, apa yang sakit? Perut gua sakit, melilit. Besoknya baru gua yang kena. Ya, besoknya gua mengeluhkan yang sama, penyakitnya melilit. Jadi kepala asrama gua 3 orang udah kena nih racunnya nih, racun debu-debu sintetik itu. Ya, sisanya alhamdulillah nggak ada yang kena. Ya, entah mungkin gua lagi kondisinya kurang fit pada saat makan itu, emang perut gua tuh kaget gitu. Ini apa ini? Mie instan apa ini? Kok banyak sekali kumannya? Kumannya kok waduh berjuta, bertriliunan gitu kok. Jadi kaget usus gue, entah mungkin kaget ya kan, lambung gue kayak anjir kuman banyak banget ini. Gitu. Akhirnya 4 orang merintih kesakitan, perutnya kesakitan. Tapi orang yang kakinya nyemplung itu selamat tuh, anjing emang. Gue sampai sekarang kalau misalnya ketemu gitu, aduh, mungkin salah satu yang denger ya. Ya lu, gue lupa lagi namanya siapa anjir. Gue lupa lagi, aduh. Ntar gue inget-inget, aduh. Udah lah, next episode kalau misalnya gue inget, gue spill namanya tuh orang asem. Nggak, masih dendam gue, masih. Padahal udah beberapa tahun yang lalu teman dendamnya di hati. Karena ada korban ya. Oke. Paling itu cerita gue ya. Gue nggak lama-lama ceritanya ya. Mungkin ya sosok 15 menit lah. Gue nggak nyampe cerita sampai 40 menit kayak kemarin, karena waktu itu kebetulan temenin sama temen gue.
Dan ya udah sama teman gue pun ya udah pasti ngobrolnya lepas aja gitu, nggak pedulin waktu. Kalau sekarang gue pedulin waktu ya oke. Cukup 15 menit aja cerita absurd gue ya. Masak Indomie, mungkin gue kasih judul adalah masak mie instan yang menyebalkan. Atau mungkin saya pernah memakan racun dan masih hidup sampai sekarang. Jadi itulah kisah menyebalkan saya bersama teman-teman saya waktu di asrama. Jadi itu ya, 15 menit cukup lah untuk mendengarkan cerita yang lumayan absurd ini. Dan gaya omongan yang absurd, sorry banget ya, karena gue kebetulan rekaman podcast ini di jam pas ya 2 pagi ya, pas di jam 2 pagi. Jadi otaknya masih agak linglung ya. Yang penting asal ada gitu, yang penting upload karena udah 7 bulan ya upload. Jadi ya udah, kalian bisa follow podcast ini di Spotify dan juga gue sudah mulai multi platform, yaitu ada di aplikasi Noise ya. Jadi gue nggak ada podcast lakonku itu nggak cuma ada di Spotify, cuman ada di aplikasi Noise gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau denger podcast ini ya, kalian bisa denger Spotify atau di podcast Noise, dan kalian juga bisa follow sosial media gue, Instagram gue di @nanda_radiansyah57. Kalau kalian mau topik gue mau bahas apa lagi, kalian bisa DM gue di Instagram tersebut @nanda_radiansyah57. Oke, mungkin cukup sekian podcast dari gue, podcast lakonku ini. Jadi see you in the next episode. Bye bye.